In time. Oke, kan ini record ya, langsung. Terima kasih adik-adik yang sudah hadir in time, jempolnya dua buat adik-adik ya. Oh, Hafi boleh, masih di perjalanan. Oke, gak apa-apa ya, yang masih di perjalanan boleh sambil mendengarkan aja. Yang sudah nyampe nih berarti Febri, Lamanda ya. Yang teman-teman yang masih di perjalanan boleh kok sambil ya, nanti begitu nyampe rumah, boleh open kameranya ya. Oke, sebelum mulai seperti biasa adik-adik, siapkan dulu catatannya ya. Udah disiapin catatannya? Udah. Minumnya, cemilannya, siapin dulu boleh. Karena kita belajarnya 2 sesi lagi. Semangat ya. Berapa hari menuju TKA-nya nih? Berapa hari? Ada yang kalau tanggal 6 berarti 5 hari lagi. Ya, kalau Lamanda Febri udah ada belum tanggalnya, jadwalnya? Belum? Udah. Tanggal berapa? Oh, tanggal 6 juga. Oke, oke. Yuk kita sprint barengan. Siap ya? Bentar nih, udah pada makan belum? Udah ya, kalau belum lapar nyambi, boleh ya. Nyambi ngemil, yang penting fokus. Oke? Yuk, kita akan doa bersama dulu sebelum kita mulai pembelajarannya ya. Biar belajar kita diberkahi dan adik-adik diberikan pemahaman. Yuk, kita doa bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Allahumma amin. Oke, sudah siap ya? Kita akan lanjutkan bahasan soal yang kemarin. Kemarin itu kita sampai nomor 11 ya. Oke, berarti kita lanjut hari ini ke nomor 12. Oke. Muncul. Nah, oke, kita lanjut langsung ya. Untuk pertanyaan yang pertama di hari ini ya. Di hari ini kita kembali menggunakan klik metodenya ya. Kenali dulu pertanyaannya. Nah, sekarang tokoh raja dalam teks, tokoh raja ini ya dalam teks digambarkan memiliki karakter A, pendiam dan suka menyendiri, B, lantang dan mampu membakar semangat teman, C, ragu-ragu dan mudah putus asa, D, bijaksana seperti seorang kiai. Boleh dibaca dulu pelan-pelan, terus temukan jawabannya. Sudah, boleh langsung ya. Ditandain jawaban yang tepatnya apa. Amanda apa? B? Oke, Amanda B. Febri apa? Sahrul. B. Gazi, Aisyah. Jawabannya apa? Kita nomor 12. Satu April. Oke, yuk kita bahas ya. Jawabannya tadi semuanya menjawab B. Oke. Lantang dan mampu membakar semangat teman. Oke. Betul ya. Di mana nih? Ketemu di baris keberapa, yuk? Iya, betul Febri ya.
Iya, Lamanda Febri betul. Ucap rajaku ya, yang paling lantang ya. Lantang dan mampu membakar semangat teman. Benar. Boleh dicatat ya. Seperti biasa, adik-adik catat semuanya. Di akhir kita akan berfoto bersama. Oke, dicatat dulu. Kalau sudah, boleh dikasih jempolnya. Hmm. Sambil kita cek teman-temannya sudah pada hadir belum. Kalau sudah, kasih feedback atau ngangguk boleh. Udah ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya. Oke, kita kenali lagi pertanyaannya adik-adik. Ya, untuk memudahkan adik-adik menjawab, selalu kenali dulu pertanyaannya. Berdasarkan teks. Nah, berdasarkan teks, target utama program Jakarta Langit Biru adalah A. Membebaskan seluruh kendaraan dari uji emosi. B. Mengurangi polusi udara hingga 25% dalam 2 tahun. C. Mengganti seluruh kendaraan umum dengan listrik. D. Menutup industri kecil yang menggunakan batu bara. Ya, oke, silakan dibaca dulu pelan-pelan teksnya dan temukan jawabannya. Target utama ya. Oke. Febri B. Oke. Coba. Di mana tuh? Baris keberapa? Baris keberapa yang relate untuk mendukung jawaban adik-adik? Iya, betul banget adik-adik. Ya, di sini ya. Menargetkan mengurangi polusi udara dalam 2 tahun. Oke, good job. Jawabannya semuanya benar di B. Oke, dicatat ya. Good job. Oke, kalau sudah, coba kita cek. Ada yang masuk lagi kah? Hmm. Oke, kalau sudah boleh kasih feedbacknya atau jempol boleh. Udah ya? Oke, udah ngangguk-ngangguk. Udah ngangguk-ngangguk berarti sudah. Yuk kita lanjut ke soal berikutnya ya. Yang adik-adik yang baru join banget ya, kita baru masuk membahas 2 soal ya.
Oke, yang baru bergabung langsung aja siapin dulu catatannya ya. Langsung ikut membahas soal berikutnya dan harus sama-sama menjawab. Oke, kita lanjut ya guys. Soal berikutnya. Nah, di sini kita akan mengenali lagi pertanyaannya dengan klik method. Kak, kenali pertanyaannya. Oke, nah pernyataan pegiat lingkungan dalam teks. Jika Transjakarta dan MRT belum menjangkau seluruh wilayah, maka kebijakan ini hanya akan memindahkan masalah, mengindikasi bahwa A, kebijakan tersebut tidak akan berhasil sama sekali. B, masalah polusi akan bergeser ke wilayah tanpa transportasi umum. C, warga akan berbondong-bondong pindah keluar Jakarta. D, pemerintah lebih memilih membangun infrastruktur daripada menguji emisi. Oke, baca dulu pelan-pelan teksnya ya. Lalu temukan jawaban yang tepat ada di mana? A, B, C, atau D. Silahkan adik-adik. Nah, kalau sudah temukan jawabannya, adik-adik langsung di sini ya. A, B, C, atau D. Oh, sambil absen lagi ya. Nah, Ibad, Adika, Gazi, Aisyah, Lamanda, Anindita. Oke. Hafi, Febri, Syahrul. Boleh langsung dijawab. Jawaban yang tepat di poin mana nih? A, B, C, atau D? Ada yang sudah bisa menemukan jawaban yang tepat? Ada. Coba, coba. Oke, nah, ada yang sudah bisa menjawab? Febri? Iya, oke. Betul ya. Jawabannya B. Masalah polusi akan bergeser ke masalah ke wilayah tanpa transportasi umum. Ah, boleh ya. Yuk, adik-adik yang lainnya boleh ikut menjawab di soal berikutnya. Semangat. Dicatat dulu, dicatat dulu. Dicatat dulu. Dicatat dulu. Kalau sudah dicatat, boleh feedbacknya ya. Kita cek lagi apakah ada yang sudah bergabung lagi. Oke, Gani. Oke, nah sudah mulai merapat banyaknya baru pada pulang ya. Oke, yang baru masuk langsung siapkan catatannya ya. Siapkan catatannya. Nanti di akhir kita akan berfoto dengan catatannya. Oke, sudah ya untuk soal ini udah semuanya sudah dicatat. Oh, belum. Oke.
Kita reading to count count how many colors. Jadi ini apa itu? Baju ya? Itu, oke, kita hitung yang hijau. Let's count it. Oke, Oke, sudah? correct. Oke, kita lanjut ya ke soal berikutnya. Adik-adik boleh sambil nyiapin cemilan juga ya, apalagi ini baru pada pulang. Keren-keren semangatnya. Ya, boleh sambil belajar, sambil fokus. Yuk kita lanjut ke soal bahasan berikutnya. Nah, soal bahasan berikutnya. Sudah siap lagi adik-adik? Kita akan pakai klik metode lagi ya. Jadi kenali dulu pertanyaannya ya. Pertanyaannya berdasarkan isi teks, manakah penilaian yang paling akurat mengenai efektivitas program? Nah, di soal ini adik-adik kenali dulu ya. Pertama, program ini mendapat dukungan penuh dari semua warga tanpa kecuali. Kedua, program ini membutuhkan sinergi dengan perbaikan transportasi publik. Ketiga, aspek ekonomi masyarakat perlu dipertimbangkan agar kebijakan tidak membebani. Dan yang keempat, program ini sudah sempurna karena melibatkan 2.000 petugas. Nah, coba kenali baik-baik ya. Yang mana nih? Satu, dua, tiga yang benar, satu dan tiga, dua dan tiga, atau empat saja yang benar. Coba adik-adik semua boleh menjawab ya. Oke, silahkan adik-adik. Wih, Hafi akhirnya sudah sampai rumah. Oke. Ya, adik-adik yang lainnya yang baru nyampe rumah juga boleh open kameranya ya. Mari. Oke, oh Ibad masih di jalan. Oke, diamanilah adik-adik yang masih perjalanan ya. Terima kasih nih, langsung online Zoom belajar TKA bareng aku di sini ya. Karena TKA-nya sebentar lagi ya menghitung hari ya ke tanggal 6 ini tanggal 1 5 hari lagi. Yuk dijaga semangatnya, dijaga kesehatannya. Oke, ada yang sudah menjawab. Coba menjawab nomor ini tuh jawaban yang tepatnya yang mana? Kita akan bahas deh. Hafi mau coba jawab Hafi. Oke, ada berapa? Masih on the way. Oke, Hafi C. Nomor 15. Jawabannya 2 dan 3. Febri C juga. Oke, yuk kita bahas. Gani C juga. Oke. Nah, berarti kalau C itu tadi yang mana? Mm-mm. 2 dan 3 saja ya. 2 dan 3. 2 dan 3. Berdasarkan isi teks, penilaian yang paling akurat mengenai efektivitas program tadi apa? Yang dua, program ini membutuhkan sinergi dengan perbaikan transportasi publik. Yang tiga, aspek ekonomi masyarakat perlu dipertimbangkan. Nah, kira-kira adik-adik bisa nemu di poin 2 dan 3 ini di baris keberapa? Boleh coba ditandai. Yuk, boleh. Oke, bagus. Siap, betul. Iya, ada di sini ya. Di paragraf kedua ya. Oke, ada lagi.
Agar tidak membebani. Yes, betul ya. Jawabannya benar adik-adik. Ada di poin 2 dan 3. Good job. Boleh dicatat dulu ya. Dicatat dulu jawabannya dan soalnya boleh. Nah, di sini kita tidak usah takut salah ya adik-adik. Pokoknya jawab dulu. Dari kesalahan kita justru banyak belajar ya. Apalagi TKA-nya bentar lagi nih. Kelas 9 kan. Tanggal 6 April guys. Jadi bersiap, bersiap, bersiap. Bersiap, bersiap, bersiap. Ya, oke silahkan dicatat dulu. Sudahkah adik-adik? Kalau sudah, boleh kasih feedbacknya. Kalau sudah dicatat, kalau sudah, kalau sudah, boleh kasih feedbacknya. Kasih feedbacknya. Sudah, sudah? Oke, jempolnya terima kasih. Kita lanjut sekarang ya ke soal berikutnya. Sambil minum, sambil ngemil boleh ya. Untuk membantu fokus dan konsentrasinya ya, boleh banget. Yuk kita akan lanjut ke soal berikutnya. Nah, soal berikutnya kita kenali lagi ya, kenali lagi pertanyaannya. Pakai klik method tentunya. Keluhan milik kendaraan tua terhadap program Jakarta Langit Biru disebabkan oleh apa? A. Larangan total berkendara di dalam kota. B. Biaya perbaikan mesin agar lulus uji emosi yang mahal. C. Denda yang sangat besar jika kedapatan melanggar. Atau D. Sulitnya mendapatkan bengkel resmi. Nah, kira-kira jawabannya yang tepat adik-adik yang mana? Wih, Hafi sudah jawab B. Yang lainnya? Sahrul, Febri, Lamanda, oke. Aisyah, Adika, Gani, Gazi, oke. Yes. Nah, gitu dong. Semuanya menjawab. Dan jawabannya B ya. Oke, jawabannya B. Biaya perbaikan mesin ya agar lulus uji emosi yang mahal. Oke, dan jawabannya semuanya benar adik-adik. Ya, keluhannya memang di sini ya disebabkan oleh biaya perbaikan mesin agar lulus emoji yang mahal. Oke, silakan dicatat dulu ya. Dicatat dulu. Oke, kita masih membahas soal-soal TKA. Semangat adik-adik. Kalau sudah, kasih reactionnya ya. Boleh kasih jempol atau anggukan juga. Oke. Aku juga haus. Kita minum dulu deh guys. Nah, sepertinya sudah ya. Sudah kan? Sudah bisa kita lanjut ke soal berikutnya ya.
Oke. Nah, untuk soal berikutnya siap-siap untuk menjawab kembali adik-adik. Konsentrasi untuk soal berikutnya. Soal berikutnya adalah, nah, ini dia. Pakai apa nih kan ini? Pakai klik metode lagi dong, supaya adik-adik mudah menjawab soalnya. Harus kenali dulu pertanyaannya. Pertanyaannya dalam teks, sistem hidroponik vertikal diklaim dapat meningkatkan hasil panen hingga A. 2 kali lipat, B. 3 kali lipat, C. 4 kali lipat, D 5 kali lipat. Wih, Hafi cepet banget. 4 kali lipat. Lamanda juga. Febri juga. Yang lainnya mana? Jawabannya Aisyah, Anin, Adika, Gani, Gazi. Oke, 4 kali lipat. Siap. Semuanya sudah menjawab. Coba di mana? Di baris keberapa? Ayo, ayo, ayo. Cepet, 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 cepet. Digarisin. Iya, 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 iya. Ah, keren adik-adik. Betul ya. Ada di baris keberapa nih? 1, 2, 3, 4 di baris ke 5. Oke, good job. Semuanya benar. Jawabannya ada di 4 kali lipat. Boleh dicatat. Bagus ya. Oke, kita sudah adik-adik menjawab benar semua nih di sore hari ini. Keren-keren. Kalau sudah dicatat, seperti biasa nanti di akhir foto bareng ya sama catatannya. Coba. Sahrul, Anin, Hafi, Febri, Lamanda, Aisyah, Adika, Ibad, Gani, Gazi. Oke. Nah, siap-siap ya yang sudah di absen tadi. Sama Miss di kelas ini sudah hadir untuk menjawab soal berikutnya. Nah, berarti ini udah dong? Udah ya? Oke, terima kasih anggukannya, feedbacknya. Kita akan lanjut ke soal berikutnya. Nah, soal berikutnya siap-siap adik-adik. Oke, soal berikutnya kita kenali lagi nih guys. Pakai klik metode dong. Kenali dulu pertanyaannya ya. Pertanyaannya apa? Nah, pertanyaannya adalah jeng 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 jeng. Oke. Berdasarkan teks dapat disimpulkan bahwa pertanian vertikal lebih cocok dikembangkan di Wih, Febri langsung B, kawasan perkotaan dengan lahan terbatas. Oke, yang lainnya boleh langsung aja jawab. Hafi juga B. Oke, sudah dua yang menjawab. Hafi. Terus Febri. Sahrul mana Sahrul? Gani Gazi. Lamanda. Adika. Aisyah. Ibad udah nyampe rumah belum? Yang baru, yang masih di perjalanan via Manila. Wow, oke. Good. Semua menjawab. Nah, gitu dong. Semua menjawab apa? B ya. Oke, Hafi. Kawasan perkotaan dengan lahan terbatas. Yes, dan semua jawabannya benar. Coba, siapa yang bisa bantukan ini? Ini ada di baris keberapa? Boleh langsung kasih underline, garis bawah tuh di teksnya. Wih, Febri cepet banget. Oke, betul ya. Di sini ya. Di baris kedua. Hafi juga. Oke. Nah, gitu adik-adik. Itu cara menemukan jawaban dengan cepat ya. Jadi adik-adik bisa cepat langsung menjawabnya. Boleh dipraktekkan saat pelaksanaan TKA ya. The real-nya tanggal 6 ya. Oke, sambil dicatat yuk. Catat dulu. Catat dulu semuanya. Catat-catat dulu. Adik-adik yang baru sampai rumah boleh langsung ya
Open kameranya, disiapin juga catatannya, cemilannya boleh, cemilan 10, minumannya juga boleh-boleh banget. Wah, oke. Kalau sudah adik-adik, kasih feedbacknya boleh ngangguk, boleh jempol. Oh, aku udah dapat banyak anggukan. Oke, berarti sudah. Oke, terima kasih buat feedbacknya adik-adik. Kita akan lanjut ya ke soal berikutnya. Wait, ini ada yang masuk baru. Nah, oke, ya kita akan lanjut ya. Mm-mm. Boleh, boleh banget. Kita akan lanjut ke soal berikutnya. Nah, soal berikutnya adalah kita chat dulu ya. Adik-adik, untuk memudahkan tentu selalu pakai klik method ini untuk kaknya kenali lagi pertanyaannya. Teks menyebutkan tantangan utama hidroponik vertikal adalah modal awal dan pengetahuan teknis. Jika dikaitkan dengan program petani muda mandiri, manakah pernyataan yang tepat? Ayo, teliti ya. Tenang. Satu, program tersebut membantu mengatasi tantangan modal subsidi. Dua, subsidi 50% memastikan semua petani muda tidak lagi memiliki kendala. Tiga, program tersebut tidak menyentuh aspek pengetahuan teknis. Empat, kombinasi subsidi dan pelatihan teknis diperlukan agar program berhasil. Nah, mana yang tepat? A, satu dan 2, B, satu dan 4, C, 2 dan 3. Oke, silakan dijawab. Oke, Hafiz sudah menjawab B. Yang lainnya sudah menemukan yang lainnya? Oh, Sahrul juga. Oke. Bagaimana dengan, Gazi, Adika? Oh, baru mau di absen sudah pada on. Oke, good. Lamanda. Oke, Aisyah juga. Oke. Nah, gitu adik-adik. Febri juga di B semuanya. Gazi juga. Oke. Nah, kita bahas ya. Semua menjawab B. Satu dan 4. Berarti yang poin ini ya, poin satu dan poin 4. Program tersebut membantu membantu mengatasi tantangan modal bersubsidi melalui subsidi. Oke, terus kombinasi subsidi dan pelatihan teknis diperlukan agar program berhasil. Oke, coba di sini di teks ini silahkan digaris bawahi yang memang mendukung relate ya dengan jawaban adik-adik di baris keberapa? Ayo, di baris keberapa? Oke. Mm-mm. Kombinasi. Iya, betul. Di sini ya. Hafi, Febri, yang lainnya boleh ya. Dari mulai di baris ini ya. Modal awal berarti ini ada di paragraf kedua. Gitu ya. Di paragraf kedua untuk jawaban yang tepatnya. Bagus adik-adik. Good job. Boleh dicatat. Nah, coba sampai soal ini adik-adik mudah dipahami. Boleh dong feedbacknya. Boleh dong feedbacknya. Kalau bisa mudah dipahami, kasih jempol aja. Mudah sampai sini bisa dipahami. Wah, sudah senyum-senyum. Ada yang kasih anggukan, jempol. Terima kasih feedbacknya adik-adik. Oke, sambil dicatat.
Oke, sudah ada. Adam Azikra, oke. Oke, yuk. Yang baru masuk adik-adik, langsung ikutan ya. Melanjutkan kita masih membahas soal TKA Bahasa Indonesia bareng kan ini. Siapkan catatannya. Di akhir kita akan foto bersama dengan catatan adik-adik. Oke, sudahkah mencatat semuanya di sini? Sudah? Mana jempolnya, guys? Oke, siap. Terima kasih buat jempolnya dan anggukannya. Oke, Lamanda. Mantap. Aisyah juga. Oke, adik-adik. Kita lanjut ya. Aku clear chat dulu. Kita akan masuk ke bahasan soal berikutnya. Oke, nah soal berikutnya adalah kita akan masuk ke soal yang baru. Tetap aja kita pakai klik method ya. Makanya kenali dulu pertanyaannya lagi dan lagi. Menurut teks, dampak negatif dari algoritma medsos bagi remaja. Wow, Happy langsung C. Oke, boleh deh yang lainnya langsung jawab A, B, atau C, atau D yang tepat. A, B, C, D. Kalau C ini merekomendasikan konten. Febri C juga. Yang lainnya mana yang lainnya? Lamanda C juga, oke. Adika C juga, good. Gazi, Aisyah, oke. C juga, oke. Kita lihat ya. Jawabannya di C. Merekomendasikan konten kekerasan yang lebih ekstrim. Oke, jawabannya coba kita cek. Jawabannya benar ya adik-adik ya di C. Ini clue-nya apa di sini? Kita bisa kasih clue-nya apa coba? Negatif ya. Nah, dampak negatif. Jadi betul merekomendasikan konten kekerasan yang lebih ekstrim. Coba ada di baris keberapa? Di paragraf keberapa? Coba dikasih garis bawah. Oh, wow. Gercep nih Febri nih kalau udah langsung garis bawah di situ ya. Gampang ya Febri ya. Oke, semoga adik-adik yang lain juga mudah ya untuk bisa menemukan jawabannya di sini. Betul sekali. Oke, benar. Dicatat dulu adik-adik. Kalau sudah bisa seperti ini, mudah ya untuk menyelesaikan soal bahasanya. Oke, nggak apa-apa. Feedbacknya jempol juga nggak apa-apa kok. Oke, dicatat dulu adik-adik. Dicatat, dicatat, dicatat. Ikatlah ilmu dengan tulisan. Jadi catatan adik-adik itu membantu adik-adik untuk mengingat kembali gitu ya. Semangat, semangat, semangat. Kalau sudah, kita bisa lanjut ke soal berikutnya. Kita next ya. Oke, kita akan lanjut ke soal berikutnya. Nah, di soal berikutnya kita sudah masuk ke sini. Yap. Oke, sebentar. Nah, sambil boleh adik-adik kalau mau minum dulu ya, mau ngemil dulu atau jeda dulu ke toilet boleh, silahkan.
Kita akan lanjut ke soal berikutnya. Sampai sini adik-adik mudah dipahami soalnya. Kita akan lanjut ke soal. Oke. Oh, you know. Nah, sudah munculkah? And I think Sudah. Oke. Nah, yuk. Oh, soal berikutnya. Maraknya konten. Nah, ini masih tentang konten tadi ya. Kita lihat ide pokok dari teks ini ya. Jadi, kenali pertanyaannya. Ide pokok, ya, kenali dulu. Ide pokok dari teks apa nih? A. Pentingnya pemblokiran konten negatif oleh pemerintah. B. Perlunya literasi digital. C. Kelemahan algoritma medsos. D. Tanggung jawab penuh orang tua dalam mengawas anak. Kira-kira mana jawaban yang tepat? Harvey B. Oke, yang lainnya. it's called. Oke, B. Ada lagi jawaban dari yang lainnya? Apa? Ya, apa? Oke, kita bahas ya. Jawabannya benar di B. Perlunya literasi digital dan kolaborasi untuk melindungi generasi muda. Oke, good job. Terus, next. Boleh dicatat dulu, guys. Nah, kalau sudah mencatatnya adik-adik, boleh dong kasih feedbacknya. Sudah? Oke, sudah dapat jempol dan anggukan cukup deh buat aku. Terima kasih untuk feedbacknya. Kita akan langsung saja membahas soal berikutnya. Oke, nah soal berikutnya adik-adik. Yuk, masih semangat? Coba kalau masih semangat, aku mau lihat reactionnya dong. Di Zoom. Masih semangat? Kasih reactionnya mana? Coba aku cek. Sahrul, Anin, Febri, Hafi, Adam, Azikra. Wih, jempol. Amanda, Aisyah, Ibad, Gani, Gazi. Oke. Wah, sudah ada jempol-jempolnya. Oke, berarti masih semangat. Yeay. Terima kasih ya adik-adik hebat. Kita lanjut yuk. Nah, bahasan berikutnya kita pakai klik metode lagi ya. Pakai merah biar kelihatan. Nah, kita kenali lagi pertanyaannya. Berdasarkan teks, manakah simpulan yang paling logis mengenai solusi permasalahan konten negatif? Konten negatif nya. Satu, literasi digital di sekolah dan keluarga merupakan benteng utama. Dua, pemerintah cukup fokus memblokir konten tanpa perlu melibatkan masyarakat. Tiga, kolaborasi antara keluarga, sekolah, dan negara sangat diperlukan. Wow, Febri B. Oke. Yang lainnya
Oke, oke. Sudah jelas ya. Yuk. Nah, ya. Oke, jawabannya di 1 dan 3. 1 dan 3. Oke, wow, semuanya sudah menjawab. Coba kita bahas, guys. Di poin 1, nih, 1. Literasi digital di sekolah dan keluarga merupakan benteng utama. Oke. Dan 3, kolaborasi antara keluarga, sekolah, dan negara sangat diperlukan. Iya, betul ya. Ini simpulan yang paling logis ya untuk menghadapi solusi permasalahan konten negatif. Oke, bagus adik-adik. Jawabannya semuanya benar. Siap, boleh dicatat lagi. Dicatat lagi, dicatat lagi. Oke, sudah. Kalau sudah, adik-adik, kita akan lanjut ke soal berikutnya. Bentar, cek. Sudah ya? Oke, terima kasih jempolnya. Feedbacknya dari adik-adik. Kita lanjut ke bahasan soal berikutnya. Nah, yuk, gas. Semangat. Soal berikutnya kita kenali dulu ya, pakai klik method. Dalam puisi doa, pada teks puisi frase kerdip lilin di kelam sunyi melambangkan apa? A. Suasana pesta yang meriah. B. Harapan kecil di tengah kesulitan. C. Kebisingan di malam hari. Atau D. Kekayaan yang berlimpah. Wih, Hafi langsung jawab B. Oke. Febri juga B. Oke, yang lainnya apa? Aisyah, Gazi, Alamanda, Felicia. Oke, jawabannya B juga. Oke, bagus adik-adik sudah pada menjawab di B ya. Dani B juga, Gazi B juga. Oke, semuanya menjawab B ya. Menjawab B dan jawabannya semuanya adalah benar. Oke, semuanya benar di B ya. Jadi apa nih? Kerdip lilin di kelam sunyi ini memang melambangkan harapan kecil ya, harapan kecil di tengah kesunyian gitu ya. Ini puisi karya Hairil Anwar. Keren adik-adik. Boleh dicatat dulu ya, dicatat dulu. Oke. Kalau sudah mencatatnya, kita akan lanjut. Boleh deh kasih feedbacknya kalau sudah aku mau skip. Oke, Azikra sudah. Wah, ini sekarang barengan Adam, Azikra, Hafi, udah jempol juga. Ya, wah ini masih di sekolah nih Adam, Azikra. Oke, sip. Kita lanjut adik-adik. Oke, kita clear chat dulu. Nah, siap ya? Ke soal berikutnya, semangat guys. Kita sudah melewati jam 4. Ya, sudah tak terasa nih kita sudah melewati jam 4. Jadi tenang, fokus kembali yang mau minum, minum dulu ya. Kita akan lanjut lagi soalnya. Ya, saya. Yuk, suasana batin. Nah, ini kita kenali pertanyaannya. Suasana batin penyair dalam teks puisi menggambarkan.
apa? Digambarkan sebagai apa? A. Penuh amarah dan kebencian. B. Bingung namun tetap mengingat Tuhan. C. Sangat gembira karena doa terkabul. Atau D. Putus asa dan meninggalkan keyakinan. Oke, B. Oke, sudah pada menjawab B. Ada dua yang menjawab B. Tiga. Oke, dengan Lamanda. Empat dengan Aisyah. Oke, ada lagi jawabannya. Hafi, B juga. Oke, kita bahas ya jawabannya di Adam sama Azika udah jawab belum? Oke, jawabannya benar ya di B. Bingung namun tetap mengingat Tuhan gitu ya. Di sini cahayamu gitu ya. Aku masih menyebut namamu. Namu di sini Tuhan ya. Betul sekali. Boleh dicatat dulu. Boleh dicatat dulu. Oke, sudah. Kalau sudah, kita akan lanjut kembali ke bahasan soal berikutnya. Sudah ya? Oke, kita clearkan dulu. Kita lanjut ke soal berikutnya. Siap-siap. Nah, di sini kita kenali dulu ya pertanyaannya. Jika dibandingkan dengan nilai keteguhan hati dalam teks. Satu, puisi teks memiliki kesamaan dalam hal apa? A. Perjuangan melawan penjajah. B. Kekaguman terhadap alam. C. Kesabaran dan kebergantungan pada kekuatan yang lebih besar. D. Persahabatan yang erat. Kenapa? Cicing. Jawabannya yang mana, guys? A, B, C, atau D? Jawaban yang tepatnya apa? CK. C. Oke. Aisyah juga C. Amanda C. Febri C. Oke. Felicia C. Gazi C. Oke, adik-adik semua menjawab C ya. Jadi di sini kesamaannya ya antara keteguhan hati ya. Keteguhan hati ya, nilai keteguhan hati dalam teks itu sama dengan betul, sama dengan kesabaran dan kebergantungan pada kekuatan yang lebih besar. Dalam hal ini kekuatan yang lebih besarnya siapa? Mu di sini Tuhan ya, kekuatan yang lebih besarnya. Oke, good job. Boleh dicatat dulu adik-adik. Alhamdulillah. Nah, oke, kalau sudah, boleh kasih feedbacknya. Gak apa-apa, Adam, open mic-nya udah gitu. Kalau jempol aja. Oke, sudah ya. Afi juga jempol. Oke. Boleh yang haus minum dulu. Haus. Gak apa-apa, biar lebih fokus lagi. Ya. Oke, adik-adik, kita akan clearkan. Kita akan masuk ke pertanyaan berikutnya. Sudah siap ya? Oke, yuk. Nah, kita akan masuk ke pertanyaan baru ya. Kita akan kenali lagi pertanyaannya dengan klik metode. Kenali pertanyaannya.
Oke, makna kata antioksidan pada paragraf keempat kalimat ketiga sesuai teks tersebut adalah A. Zat aditif yang ditambahkan untuk mencegah terjadinya oksidasi. B. Zat yang terbentuk di luar tubuh bisa berasal dari asap rokok. B. Senyawa yang terbentuk dari dalam tubuh. D. Sifat dari berbagai senyawa yang mampu melindungi sel-sel tubuh. Nah, coba. Kira-kira jawaban yang tepatnya yang mana? DK. D, Kak. Oke, D. Ada lagi jawaban yang berbeda? Atau semua jawabannya sama? Yang D, Kak. D, oke. D, 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 D. Oke, guys. Oke. D, 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 D. Semua menjawab D. Oke, yuk kita bahas ya jawaban yang tepat nih. Kita temukan dulu berarti paragraf keempat. Ini paragraf satu, ini dua, tiga, ini empat. Terus baris keberapa? Baris kalimat ketiga. Berarti satu, dua, tiga. Nah, di situ ya. Nih, antioksidan. Ya, jadi jawaban yang tepatnya yang D. Oke, benar. Itu ya, bagus adik-adik sudah bisa memahami dan cepat menjawab soalnya. Dipertahankan. Bagus. Dicatat dulu ya. Dicatat dulu, dicatat dulu. Oke. Ya, Anas, langsung aja. Oke. Nah, kalau sudah, boleh kasih feedbacknya ya. Oke, kalau sudah kita next ya. Kita next ya. Oke, kita akan masuk ke soal berikutnya. Oke, soal berikutnya kita pakai klik metode lagi ya. Kenali dulu pertanyaannya. Nah, di sini berdasarkan informasi tersebut, tentukan fakta atau opini untuk setiap pernyataan berikut. Jadi, fakta atau opini gitu ya. Fakta atau opini untuk pernyataan berikut. Nah, satu, telur rebus mengandung protein lengkap yang mudah diserap tubuh sehingga menjadi sumber energi. Dua, menurut The American Journal of Clinical Nutrition 2021, asupan protein saat sarapan terbukti memiliki dampak positif terhadap kesehatan otak dan kemampuan tubuh
dalam mengelola energi. 3. Kombinasi protein dan lemak sehat dalam telur juga membantu menjaga daya tahan tubuh agar tetap fit setiap hari. Nah, coba A. Yang ke satu opini, yang kedua fakta, ketiga fakta. Yang B, yang ke satu opini, dua opini, dan tiga fakta. Yang C, satu opini, dua fakta, tiga opini. Yang D, satu fakta, dua fakta, dan tiga opini. Nah, mana yang paling tepat? Febri C, oke. Febri sudah menjawab C. Yang lainnya, jawabannya apa? Oke. Anas, Lamanda, oh Anas langsung C, Hafi C, Lamanda, Sahrul, Aisyah, oke, Adika, Ibad, Gani, Gazi, Felicia, ada Felicia? Oke, nah yuk, oke. Jawabannya semuanya di C ya, opini. Nah yang ke satu ini termasuk opini ya, oke. Yang ini opini. Oke. Yang keduanya fakta. Oke. Yang kedua fakta. Yang ketiga apa? Opini lagi. Nah, betul ya. Di sini betul adik-adik jawaban yang tepatnya yang C. Yang pertama opini ya. Yang ketiga opini. Yang kedua ini fakta. Nah, ini jelas banget di sini kan ada datanya ya. Menurut The American Journal of Clinical Nutrition 2021. Di sini ada ya. Datanya dituliskan dengan jelas. Faktanya ada. Jadi betul jawabannya semuanya di C. Satu opini, dua fakta, dan tiga opini. Oke, dicatat dulu guys. Benar. Oke, benar, benar, benar. Semuanya benar. Alhamdulillah. Oke, kalau adik-adik sudah mencatatnya, kasih feedback ya. Kasih feedback, kasih feedback. Tak terasa kita 15 menit lagi menuju sesi berikutnya nanti ya. Di 90 menit pertama ini kita interaktif seperti biasa. Oke, Aisyah sudah jempol. 30 menit terakhir kita ada latihan soal mandiri ya. Siapkan kembali catatannya. Sudah? Oke, sudah banyak jempol ya. Oke, kita lanjut deh karena sudah banyak feedback yang ngangguk. Nah ya, sedikit lagi, sedikit lagi. Oke. Oke, selanjutnya kita pakai klik metode lagi ya. Kenali dulu pertanyaannya. Kesimpulan dari teks tersebut adalah A. Mengkonsumsi telur rebus sangat penting bagi kesehatan tubuh kita. B. Membiasakan makan telur rebus saat sarapan dapat mengelola energi. C. Telur membantu menjaga daya tahan tubuh agar tetap fit sepanjang hari. Atau D.
Telur rebus sangat praktis dan mendukung kesehatan tubuh secara alami. Jawabannya D. Oke. Yang lainnya jawabannya apa? Coba. Coba adik-adik yang lainnya. Adika, Aisyah, Ibad, Gani, Gazi. Mana tadi? Adam, Deka, Deka. Febri, Sahrul. Oke, Aisyah, Anas. Yuk. Oke. Dadah. Sip. Ibad. Ibad udah datang, Ibad. Yuk. Oke, jawabannya semuanya di D ya. Telur rebus sangat praktis dan mendukung kesehatan tubuh secara alami. Oke. Coba. Temukan di sini di teks ini coba di garis bawahi mana? Teks baris keberapa yang relate? Iya, betul. Berarti di paragraf keberapa nih? Paragraf satu ya? Paragraf 1, Kak. Iya, betul ya. Di paragraf satu. Betul nih adik-adik. Oke, jawabannya semuanya benar. Boleh dicatat. Gitu adik-adik ya. Boleh dicatat dulu ya. Jadi memang bukannya harus Syahira Kamila. Oke. Kalau sudah kasih feedbacknya, kita lanjut. Sudah. Oke. Sudah. Oke deh. Kita lanjut ya guys ke soal berikutnya. Siap-siap. Yuk. Nah, soal berikutnya. Wah, ini soal tentang bagan nih. Uh, udah ada yang tenang, dibaca dulu, dikenali dulu, ya, kenali dulu pertanyaannya. Bagan yang sesuai dengan teks. Nah, coba perhatikan ya, ini ada bagan A, bagan B, C, dan D. Yuk, aku nggak bacain ya, ini banyak nih bagannya. Adik-adik boleh diperhatikan ya. Ini berbeda ya, ada yang berbeda. Perhatikan, bagan A, bagan B, bagan C, bagan D. Mana bagan yang sesuai dengan teks yang di samping. Nah, teks ini tentang si lumba-lumba. Oke, nggak apa-apa. Baca pelan-pelan. Baca pelan-pelan aja. Oke, sampai situ. Ini ya. Oke. Yes. Itu kemudian pakai laptop. Oh iya. Nah, nah, coba. Gak apa-apa, ini soal terakhir adik-adik. Jadi, take short time aja. Karena di sini di bagan perlu ketelitian ya.
Pelan-pelan, adik-adik lebih teliti lagi. Oke, Hafi sudah menjawab di B. Oke, bagaimana yang lainnya? Jawab B. B. Yang lainnya sudah menemukan jawaban yang tepat. Berarti kalau ini B itu dari bagannya ke kecerdasan dulu, kemudian kehidupan sosial, sistem komunikasi, lalu keahlian berenang dan pelestarian. Aisyah B juga. Oke, Lamanda B juga. Febri B, Sahrul, Gazi, Gani, Ibad, Adika, Adam, Azikra, Aisyah, Felicia. Oke, Anas. Oke, Halo, halo. ya, apa? B, semuanya menjawab B. Oke, nah yuk kita bahas ya. Di sini adik-adik menjawabnya B ya. Jadi bagan yang sesuai dengan teks ya. Teksnya yang ini ya. Kita lihat nih bagan B yang adik-adik jawab ya. Kecerdasan dulu. Dibahas tentang kecerdasannya dulu ya. Nah, di sini memiliki, oke, betul. Kita lihat di baris pertama nih, paragraf satu ini. Cerdas, betul. Ya, sekarang kehidupan sosialnya. Nah, ada di sini ya, hubungan sosial. Kita bedain warnanya, hubungan sosial. Nah, ini yang kedua. Betul. Kemudian yang ketiga, sistem komunikasi. Coba kita lihat. Sistem komunikasi. Berkomunikasi satu sama lain. Betul. Ya, betul, Hafi. Oke. Yang keempat, siapa yang bisa bantukan ini? Keahlian berenang mana temukan? Haha, iya, Lamanda. Oke. Renang yang sangat gesit. Bagus. Ya, Hafi juga. Oke. Nemu ya. Lamanda, Hafi nemu di sini. Bagus. Pakai warna beda. Yuk, biar asik di sini. Nah, coba yang terakhir mana? Pelestarian dan perlindungan. Coba. Wih, Febri, Hafi. Oke. Dapat ya? Iya, betul. Oke. Betul, 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 betul. Di sini ya. Nah, jadi betul deh adik-adik. Jawabannya semuanya benar. Di bagan yang B. Good job. Oke, sekarang catat dulu. Catat dulu sama adik-adik. Catat dulu, catat dulu. Catat dulu, catat dulu. Catat dulu ini soal terakhir untuk hari ini ya adik-adik ya. Oke, kalau sudah boleh kasih feedbacknya. Oh, masih mencatat. Oke.
Oke, sudah. Sudah, wih, jempolnya banyak banget. Oke, Afi. Hmm, Nah, berarti yang lainnya juga sudah ya. Kalau sudah, aku izin stop share. Nah, oke adik-adik, kita sudah selesai untuk sesi interaktifnya ya. Boleh disiapkan dulu catatannya, kita akan foto bareng. Karena setelah ini kita akan ada sesi latihan mandiri. Adik-adik akan diberikan link soal ya untuk mengerjakan soal secara mandiri ya. Waktunya jadi setelah ini langsung ya dari setengah 5 sampai jam 5 ya adik-adik kerjain soalnya. Terus boleh difotoin, boleh ke Kanini, boleh ke Kak Jihan, boleh ke mentor yang adik-adik ada nomor handphonenya, boleh ya. Sudah. Sudah siap? Yuk. Anas, Hafi, Febri udah open cam. Yang lainnya ditunggu. Lamanda, Sahrul, Aisyah, Adika, Ibad, Gani, Gazi, Syahira, Adam, dan Azikra. Oke, mana catatannya? Wih, ini masih pada di sekolah. Keren, yuk. Boleh ya? Yuk, yang lainnya. Boleh open camnya. Adika, Lamanda udah open cam. Sahrul, Aisyah, Ibad, Gani, Gazi, Syahira. Kita hitung ya sampai 3. 1, 2. Catatannya mana? 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, sip. Nah, terima kasih adik-adik ya yang sudah belajar bareng kan ini interaktif dan komunikatif. Keren hari ini semangatnya ya. Hari ini adik-adik tadi banyak menjawab dengan benar ya. Oke, coba aku mau kasih reaction dari adik-adik untuk pembelajaran hari ini. Ya, reaction dari adik-adik mana nih pembelajaran hari ini? 1, 2, 3, kasih reaction bareng. Aku juga mau kasih reaction ini buat adik-adik. Yes. Oke, wah, oke, lapar ya, baru pada pulang. Lanjut ya, habis ini ya, boleh langsung makan siang dan sore digabung ya. Oke, nah kan ini izin mau kasih apa namanya link soal ya, link soal untuk mengerjakan mandiri ya, dicek dulu nanti ya, sudah bisa diakses atau belum. Oke, link soalnya, nah aku share di chat. Bentar. Sebentar di share di chat. Aku cek dulu. Oke, sambil menunggu loading ya, kita tutup dulu deh pembelajaran sore ini ya dengan bacaan hamdalah dulu. Alhamdulillah, Hirobbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astagfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Oke, nah coba sudah adakah? Sambil dicek ya. Coba dicek adik-adik.
Hai. Udah, udah. Di dalam aja. Hai, sayang. Masya Allah. Nah, ini sudah mulai pada masuk ya. Oke, nah itu adik-adik ya. Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Itu adik-adik sudah di-share di link chat ya. Silahkan untuk mengerjakan soalnya secara mandiri ya. Boleh setelah ini leave Zoom saja. Nanti hasilnya fotokan ya. Kirim boleh ke Kanini, boleh ke kajian, boleh ke mentor yang lainnya. Boleh ya. Oke? Sip. Sampai ketemu lagi besok insya Allah ya. Semangat terus, sehat terus. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, makasih banyak Kak. Terima kasih banyak Sama-sama. Kak. Pamit. Sama-sama. Assalamualaikum. Ya, Amin. Waalaikumsalam.